Jadi sebelum kita memulai dalam pembuatan makanan fermentasi dari tape ketan, terlebih dahulu kita menyiapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya yaitu ada ketan hitam dan putih, ragi tape, dan gula secukupnya. Nah, ini saya menggunakan gula itu gula putih 2 sendok teh aja ya. Setelah bahan-bahannya tadi sudah disiapkan, lalu kita menyiapkan dari alat yang akan digunakan dalam pembuatan tape ketan. Nah, alat yang pertama ada panci yang digunakan untuk mengukus ketan. Yang kedua baskom, terus ketiga piring. Nah, di sini saya menggunakan 2 piring. Yang pertama untuk wadah lidi, yang kedua untuk proses penghancuran dari si ragi tersebut. Lalu yang keempat itu daun pisang secukupnya. Jadi di sini daun pisang lumayan banyak ya digunakan. Yang pertama kan untuk membungkus tape ketan tadi, yang kedua untuk melapisi dalam proses penyimpanan selama 3 hari. Yang kelima ada tampah. Nah, itu gunanya untuk mengangin-anginkan dari tape ketan tersebut. Jadi langkah awal dalam pembuatan tape ini yaitu kita mencuci beras ketan hitam dan putihnya itu hingga bersih. Nah, mencucinya itu berulang-ulang kali hingga kotoran yang ada pada ketan itu hilang, dan setelah itu kita melakukan perendaman. Ini merupakan gambar dari proses perendaman kedua ketan hitam dan putih. Sebelumnya mencucinya itu dipisahkan ya teman-teman. Nah, setelah itu direndam selama 7 menit saja. Dan kalau proses perendaman sudah selesai, tinggal diangkat ketan putih dan hitamnya lalu kita tiriskan. Jadi ini proses pengukusan ya teman-teman. Nah, itu ketan hitam dan ketan putihnya itu agak dipisahkan, nanti baru dicampurkan pas sudah matang, lalu dikasih ragi, baru ketan hitam dan putihnya dicampurkan. Dan ini proses penghancuran ragi ya teman-teman. Setelah pengukusan selesai, kemudian angkat ketan ke dalam wadah yang lebih besar, gunanya untuk mendiamkan ketan sampai ketan itu benar-benar dingin. Nah, ini merupakan proses penaburan ragi ke dalam ketan yang sudah didiamkan hingga benar-benar dingin. Proses peragian ini dilakukan secara merata ya teman-teman, supaya rasanya nanti benar-benar pas. Nah, ini merupakan proses pembungkusan tape ketan ke dalam daun pisang. Nah, ini dilakukan hingga sampai ketan itu habis. Next, jadi ini merupakan tahap-tahap akhir ya teman-teman dari proses pembuatan tape ketan. Nah, setelah ketan yang semuanya tadi sudah terbungkus, lalu kita menyiapkan daun pisang untuk ditaruh di baskom. Nah, ini gunanya itu untuk mengawasi tape yang akan difermentasi selama 3 malam. Nah, ini merupakan proses terakhir ya teman-teman dari pembuatan tape ketan tadi. Setelah semua ketan yang sudah terbungkus, lalu kita susun secara satu persatu hingga semuanya habis. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang memuat kapasitas buat tape-tape tadi. Setelah itu kita bungkus atau kita alasin lagi menggunakan daun pisang. Setelah selesai, lalu kita diamkan selama 3 malam.
selama 2 hari dari tape ketan tadi. Sebenarnya ini rasanya itu sudah enak, namun airnya belum banyak seperti yang pada hari ketiganya nanti. Tapi rasanya ini udah enak ya teman-teman. Jadi ini penampakan dari penyimpanan 2 hari tape ketan. Jadi airnya itu belum merata ya teman-teman. Dan ini finally tahap terakhir setelah penyimpanan selama 3 hari. Jadi ini penampakan dari tape ketan yang sudah kita simpan selama 3 hari ya teman-teman. Jadi ini tuh airnya sudah merata, rasanya itu sudah manis, jadi matang secara sempurna. Lalu tekstur dari ketan ini lunak dan sedikit mengandung alkohol. Jadi seperti ini penampakannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.